Popda Balangan resmi dilepas, Wabub tekankan sportivitas. Peringati HUT ke-77 Gubernur Tentara ALRI Divisi 4, Wabub Balangan ajak warisi semangat pejuang. Disporapar Balangan sosialisasikan pemilihan Putra-Putri Pariwisata 2026 di SMA Negeri 1 Lampihong. D2SA Guys to School kenalkan pola makan sehat di SD Negeri Telaga Purun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim media center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Khadijah Yusuf, berikut Batar Bangan selengkapnya. Kabupaten Balangan resmi melepas kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di Kota Banjarmasin pada 18 hingga 24 Mei 2026 di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Jumat 15 Mei 2026. Kabupaten Balangan resmi melepas kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang akan berlangsung di Kota Banjarmasin pada 18 hingga 24 Mei 2026. Pada ajang tersebut, kontingen Balangan akan berlaga di 4 cabang olahraga, yakni sepak bola, basket, bola voli, dan sepak takraw. Sebanyak 40 atlet diterjunkan untuk mewakili daerah, didampingi 4 pelatih, 4 ofisial, serta 15 orang pendamping. Pelepasan kontingen ditandai dengan penyerahan bendera oleh Wakil Bupati Balangan kepada pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Balangan, Nur Aspariah, di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Jumat 15 Mei 2026. Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauji menyampaikan rasa bangga atas kehadiran para atlet muda yang merupakan talenta terpilih hasil seleksi dan latihan intensif. Ia juga mengapresiasi Disporapar Balangan, para pelatih ofisial, serta orang tua yang telah mendampingi para atlet hingga siap berlaga. Selain itu, Ahmad Fauji juga mengingatkan para atlet agar menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga nama baik daerah selama mengikuti pertandingan. Ia juga meminta para pelatih dan ofisial untuk memantau kondisi fisik atlet, mulai dari pola makan hingga waktu istirahat selama berada di Banjarmasin. Sementara itu, PLT Kepala Disporapar Balangan, Nur Aspariah mengatakan keikutsertaan dalam Popda tidak hanya untuk memupuk dan meningkatkan persatuan antar pelajar, tetapi juga menjadi sarana mengembangkan minat dan bakat olahraga pelajar, sekaligus membentuk kebugaran jasmani, disiplin, dan sportivitas. Abdul Halim dan juru kamera M. Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Wakil Bupati Balangan, Ahmad Fauzi, memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77, Proklamasi Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi 4, Pertahanan Kalimantan di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin 18 Mei 2026. Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauji menegaskan semangat perjuangan tanpa pamrih para pejuang ALRI Divisi 4, Pertahanan Kalimantan harus terus diwariskan dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa saat ini, mulai dari narkoba hingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Proklamasi Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi 4, Pertahanan Kalimantan, di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin 18 Mei 2026. Dalam amanatnya, Ahmad Fauji mengatakan perjuangan para pahlawan Kalimantan Selatan yang rela mengorbankan jiwa, raga, dan harta tanpa mengharapkan balas jasa harus menjadi teladan bagi generasi sekarang. Ia menuturkan, proklamasi 17 Mei 1949 menjadi bukti nyata kesetiaan rakyat Kalimantan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat itu, gerilya ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan di bawah kepemimpinan Hasan Basri tetap menyatakan setia kepada Republik Indonesia, meski Kalimantan masih berada di bawah penjajahan Belanda. Ahmad Fauji menyebutkan,
Tema peringatan tahun ini, pejuang-pejuang yang ikhlas tidak menuntut jasa, mengandung makna penting tentang keikhlasan dalam perjuangan dan pengabdian kepada bangsa maupun daerah. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk memperkuat persatuan, mendukung pembangunan daerah, serta memerangi penyalahgunaan narkoba. Upacara tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Balangan, para kepala satuan kerja perangkat daerah, serta ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan. Muhammad Rifki dan juru kamera M4D Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Balangan melaksanakan sosialisasi pemilihan putra-putri pariwisata Kabupaten Balangan 2026 di SMA Negeri 1 Lampehong, Senin 18 Mei 2026. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Balangan melaksanakan sosialisasi pemilihan putra-putri pariwisata Kabupaten Balangan 2026 di SMA Negeri 1 Lampehong, Senin 18 Mei 2026. Sebagai upaya menjaring generasi muda untuk berpartisipasi dalam ajang putra-putri pariwisata Kabupaten Balangan. Staf Bidang Pemasaran Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disporapar Balangan, Maulinor Ade Putra mengatakan, sosialisasi tersebut bertujuan mengenalkan ajang putra-putri pariwisata kepada pelajar di Kabupaten Balangan. Sementara itu, runner-up 5 putra-putri pariwisata Kabupaten Balangan Muhammad Mahdi menyampaikan, sosialisasi ini menjadi wadah untuk memotivasi generasi muda agar lebih peduli terhadap promosi wisata daerah. Menurutnya, promosi pariwisata saat ini harus dilakukan secara kreatif dengan mengikuti perkembangan digital agar lebih mudah menjangkau masyarakat luas. Muhammad Mahdi juga mengajak para pemuda dan pemudi di Kabupaten Balangan untuk ikut berpartisipasi dalam ajang tersebut. Untuk kegiatan hari ini, Kak, kami itu mengadakan sosialisasi dalam pemilihan putra-putri pariwisata Balangan tahun 2026. Untuk harapannya semoga kami kesekolahan ini SMA Negeri 1 Lampehong dapat memotivasi dan juga mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Balangan yang berkelanjutan. Bukan hanya di kami menjabat, tetapi juga ada generasi yang berkelanjutan. Untuk materi hari ini nih, apa aja yang disampaikan? Untuk materi hari ini itu terkait tentang pemilihan. Jadi benefit yang didapatkan, kemudian persyaratan dan kualifikasi ya ketika ingin menjadi putra-putri pariwisata. Untuk promosinya nih, bagaimana caranya? Oke. Untuk promosi ini kami membuat sekreatif mungkin karena setiap berkembangnya digital itu promosinya juga berkembang begitu. Mungkin ajakannya nih untuk khususnya warga Balangan, khususnya pelajar-pelajar di Balangan untuk mengikuti putra-putri pariwisata gimana? Apa tadi? Mengajaknya. Oke. Jadi terkhusus untuk pemuda, putra ataupun putra dan putri yang ada di Kabupaten Balangan, ayo daftarkan diri kalian untuk menjadi bagian putra-putri pariwisata Balangan tahun 2026. Karena benefit yang kalian dapatkan itu sangatlah banyak. Masyita dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan melalui program beragam, bergizi, seimbang, dan aman Goes to School menyambangi SD Negeri Telaga Purun, Senin 18 Mei 2026. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Balangan melalui program beragam, bergizi, seimbang, dan aman B2SA Goes to School menyambangi SD Negeri Telaga Purun, Kecamatan Paring Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program B2SA Sejak Dini untuk generasi bebas stunting berani gesit, yang bertujuan mengenalkan pola makan sehat kepada para murid sejak usia dini. JF Ketahanan Pangan DKP 3 Kabupaten Balangan Aisyah mengatakan edukasi tersebut penting agar anak-anak memahami konsep makanan B2SA sejak dini. Kami
Kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan, bidang ketahanan pangan, pada hari ini alhamdulillah melaksanakan kegiatan Berani Gesit. Berani Gesit juga merupakan salah satu inovasi dari bidang ketahanan pangan DKP 3 yang bertujuan untuk mengedukasi apa itu B2SA kepada anak-anak sejak dini. Dalam kegiatan tersebut, para murid diberikan pemahaman mengenai makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Mereka juga dikenalkan berbagai sumber karbohidrat selain nasi sebagai makanan pokok. Harapan kami dengan diadakannya kegiatan ini, anak-anak tidak hanya mengenal makanan sehat, tapi mereka juga harus tahu apa itu beragam. Beragam kan tidak hanya harus makanan pokok nasi, ada banyak sumber karbohidrat lain, bergizi, seimbang, dan aman. Yang penting juga anak-anak harus mengetahui apa itu makanan aman. Karena kan banyak jajanan-jajanan di sekolah yang sekarang yang marak yang dinilai masih kurang aman. Sementara itu, Kepala SD Negeri Telaga Purun Lili Suryati mengapresiasi pelaksanaan program B2SA Goes to School tersebut. Ia berharap kegiatan itu dapat meningkatkan pengetahuan murid tentang pentingnya makanan sehat dan aman dalam kehidupan sehari-hari. Kami sangat mengapresiasi, sangat berterima kasih dengan adanya program ini. Kami harapkan dapat meningkatkan pengetahuan anak-anak tentang bagaimana makanan yang bergizi dan aman. Dan untuk seterusnya dan ke depannya, semoga dengan pengetahuan tersebut anak-anak kami dapat memperhatikan makanannya untuk lebih mengutamakan makanan yang bergizi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi kami sangat menyambut baik program seperti ini dan berharap semoga dapat berkelanjutan untuk ke depannya untuk kerjasama dengan sekolah kami. Nadia dan juru kamera Istiqamah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Baterbangan edisi kali ini. Saya Khadijah Yusuf dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Baterbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.